Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini tentang sistem komunikasi massa dan khalayak. Video ini akan membahas bagaimana sistem komunikasi massa bekerja dan hubungannya dengan kita sebagai khalayak atau audiens. Mari kita mulai. Pengenalan komunikasi dan komunikasi massa. Sebelum membahas sistem komunikasi massa, penting bagi kita memahami apa itu komunikasi secara umum. Komunikasi adalah proses interaksi yang memungkinkan terciptanya hubungan antara individu melalui pertukaran informasi. Dengan tujuan tertentu, ini bukan hanya sekedar berbicara atau menulis, tetapi juga melibatkan simbol, bahasa tubuh, dan nada suara yang membentuk makna dalam interaksi sosial. Komunikasi yang efektif terjadi ketika komunikator menyampaikan pesan dan komunikan memahami pesan tersebut sesuai dengan maksud pengirim. Inilah yang membuat komunikasi menjadi elemen penting dalam kehidupan sosial manusia. Lalu, apa itu komunikasi massa? Komunikasi massa adalah proses di mana komunikator menyebarluaskan pesan melalui media kepada audiens yang luas dan beragam. Tujuannya adalah menciptakan makna dan mempengaruhi khalayak secara berkelanjutan dengan berbagai cara. Karakteristik komunikasi antara lain, yang pertama, kompleks dan umumnya bersifat satu arah. Yang kedua, bersifat serempak atau informasi yang diterima oleh masyarakat luas secara bersamaan. Yang ketiga, lebih luas jangkauannya dibanding komunikasi interpersonal. Yang keempat, dilakukan melalui berbagai bentuk media massa. Sistem komunikasi massa mencakup keseluruhan proses, struktur, dan mekanisme yang mengatur bagaimana pesan disampaikan dari sumber informasi kepada khalayak luas melalui media. Sistem ini terdiri dari yang pertama, institusi media seperti perusahaan TV, radio, dan penerbit koran. Yang kedua, teknologi penyebaran informasi. Yang ketiga, proses produksi dan distribusi pesan. Dan yang terakhir, khalayak atau audiens yang menerima pesan. Awalnya, komunikasi massa dilakukan media tradisional seperti surat kabar, radio, dan televisi. Namun seiring perkembangannya teknologi, sistem ini berevolusi dengan hadirnya media digital dan internet. Media sosial, situs berita online, dan platform streaming mengubah lanskap komunikasi menjadikannya lebih interaktif namun tetap massal dalam jangkauannya. Nah, yang menarik, sistem komunikasi massa tidak bisa dipisahkan dari struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang turut membentuk isi dan arah pesan yang disampaikannya. Agar lebih jelas, ada beberapa contoh kasus media dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita lihat beberapa contoh nyata dari 3 jenis media. Media cetak, televisi, dan media sosial. 1. Media cetak, Kompas. Koran Kompas sering membahas isu sosial dan politik secara mendalam. Dari sini, pembaca jadi lebih paham dan terbentuk opininya terhadap isu-isu yang penting. 2. Televisi, sinetron. Tayangan sinetron di TV membentuk gaya hidup dan cara berpikir penonton, seperti meniru gaya bicara, berpakaian, bahkan sikap terhadap masalah. 3. Media sosial, Twitter. Lewat Twitter, masyarakat bisa menyuarakan pendapat dan ikut membentuk opini publik. Ciutan viral bisa langsung mempengaruhi banyak orang dalam waktu yang sangat singkat. Siapa itu khalayak dan apa perannya? Dulu khalayak dianggap pasif, hanya menerima pesan dari media. Tapi sekarang teori-teori modern menunjukkan bahwa khalayak itu aktif. Mereka memilih, memaknai, dan bahkan menciptakan ulang pesan dari media. Misalnya, kamu tidak cuma menonton konten dari TikTok, tapi juga bisa diduetin, komen, atau bahkan video tandingan. Itulah yang disebut prosumer. Kamu adalah produsen sekaligus konsumen. Hubungan media dan halayak. Bagaimana hubungan antara media dan halayak? Sebenarnya siapa yang mempengaruhi siapa? Hubungan ini bersifat timbal balik. Media mampu mengaruhi opini dan perilaku halayak melalui penonjolan isu tertentu atau agenda setting. Namun sebaliknya, halayak juga bisa menentukan tren media, misalnya lewat viralitas atau engagement di media sosial. Media dapat mengatur isu mana yang penting, tapi reaksi khalayak juga bisa mengubah cara media memberitakan sesuatu. Contohnya, ketika netizen ramai-ramai mengkritik berita yang bias, media bisa mengubah framingnya. Inilah kekuatan khalayak di era digital. Kita bisa membentuk komunitas virtual,
menciptakan budaya sendiri, hingga mempengaruhi kebijakan publik melalui opini kolektif di media sosial. Di balik semua manfaat media massa, ternyata ada juga sisi bahayanya. Kalau kita tidak berhati-hati, media bisa membuat kita salah paham, terpecah, bahkan terpengaruh tanpa sadar. Karena itu, penting untuk tahu apa saja tantangan yang kita hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Berikut tantangan dan solusi dalam sistem komunikasi massa. Yang pertama adalah banyak hoak dan berita palsu. Yang kedua, media sosial bikin kita terjebak di informasi hanya kita sukai yang disebut echo chamber. Yang ketiga, media bisa bias dan memengaruhi opini secara sepihak. Solusinya adalah pertama, cek kebenaran informasi sebelum percaya. Yang kedua, buka diri pada sudut pandang berbeda. Yang ketiga, gunakan media dengan bijak dan kritis. Mari kita menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, sistem komunikasi massa memainkan peran penting dalam membentuk cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Kesimpulan kedua, khalayak modern adalah audiens aktif yang tidak hanya menerima informasi, tapi juga memilih, memaknai, dan menciptakan ulang pesan media. Kesimpulan ketiga, hubungan media dan khalayak bersifat timbal balik dan dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis dan sosial. Kesimpulan keempat, konvergensi media memberikan lebih banyak pilihan bagi khalayak, tapi juga menciptakan tantangan-tantangan baru. Yang kelima, literasi media menjadi sangat penting agar kita bisa menjadi konsumen informasi yang kritis dan cerdas. Semoga video ini memberikan manfaat dan membantu kita semua memahami lebih baik tentang sistem komunikasi massa dan peran kita sebagai khalayak. Terima kasih telah menyimak. Saya Syakira Firmansyah. Saya Diva Oriza. Saya Farel Prananda Bahri. Saya Muhammad Mirza Syauki. Saya Renov Tabrian Ramadan. Saya Kaisar Brewbemi.